Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini ya. Kali ini saya akan coba menceritakan sebuah sejarah. Mungkin video-video sebelumnya saya lebih banyak menceritakan kisah-kisah kriminal atau kasus-kasus kriminal. Tapi pada kesempatan ini saya akan coba menceritakan sebuah sejarah yang terjadi di Indonesia. Memang perjalanan bangsa Indonesia ini dihiasi berbagai macam sejarah ya. Peristiwa-peristiwa inilah yang nantinya ikut mempengaruhi perkembangan di tanah air kita. Meskipun tidak sedikit pula peristiwa di masa lalu menjadi sebuah kenangan kelam dalam sejarah Nusantara. Salah satu peristiwa kelam yang tercatat dalam sejarah Indonesia yaitu terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meskipun peristiwa ini tidak banyak dikisahkan seperti halnya kerusuhan Sampit, kerusuhan Poso, atau kerusuhan Mei 98. Namun dampak yang diakibatkannya menjadi salah satu yang terburuk menjelang berakhirnya Orde Baru. Ratusan korban berjatuhan, beberapa orang dikabarkan menghilang, bangunan dan fasilitas umum pun dirusak dan dibakar. Keberingasan dan kekejaman manusia tergambar di hari Jumat, tanggal 23 Mei 1997. Kota Banjarmasin yang tadinya tampak damai berubah seolah telah terjadi peperangan besar. Peristiwa mengerikan itu meninggalkan duka bagi keluarga korban dan juga kerugian materi dengan jumlah yang tidak sedikit pula. Peristiwa kerusuhan tersebut dikenal sampai saat ini ya dengan sebutan Jumat Kelabu. Tapi sebelum kita lanjut kisah tentang sejarah ini ya, jika kalian suka, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya guys. Thank you guys. Kritik dilarang tanpa alasan, suara dibungkam dan dilenyapkan. Tegakkan demokrasi, jangan kau lukai, jangan kau nodai. Tragedi Jumat Kelabu terjadi pada tanggal 23 Mei 1997 bertepatan dengan hari Jumat. Dalam rangka menyambut pemilu 97 akan ada acara besar yang dilangsungkan di pusat kota Banjarmasin. Salah satu partai yang ikut serta dalam pemilu yaitu Partai Golkar. Golkar akan menyelenggarakan kampanye dengan panggung hiburan rakyat. Para artis ibu kota pun diundang ke sana, tokoh-tokoh penting pun diundang ke sana untuk mengikuti kampanye tersebut. Mulai sekitar pukul 9 pagi kegiatan kampanye sudah semarak, warna kuning ada di mana-mana. Golkar membagi-bagikan sapu tangan bergambar beringin dan bekal nasi bungkus. Masing-masing berjumlah 10.000 orang. Sasaran kampanye ini ialah para buruh, tukang becak, tukang ojek, dan para pedagang kaki lima. Sekitar pukul 11 pagi kampanye membagi-bagikan nasi bungkus dan sapu tangan tersebut berjalan dengan damai. Akan tetapi pada sekitar pukul 12 siang tengah hari, saat itu umat Islam sedang menjalankan ibadat sholat Jumat. Sewaktu ibadat berlangsung, sebagian massa berkampanye yang umumnya terdiri dari anak-anak muda dan remaja. Mereka berputar-putar keliling kota dengan menaiki sepeda motor. Banyak di antara sepeda motor itu knalpot yang dicopoti dan suara raungan mesin motor dirasakan sangat mengusik ketenangan mereka yang sedang beribadah. Puncaknya ketika arak-arak sepeda motor tersebut melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra. Masjid itu terletak di daerah basis Partai Persatuan Pembangunan atau disebut P3. Ketika masa yang akan berkampanye itu melintas, jemaat salat Jumat yang meluber sampai ke jalan itu masih sedang membaca doa. Sebenarnya Polantas sudah berusaha menghadang massa Golkar, namun Satgas Golkar bersikeras untuk melewati jalan itu. Alasan mereka adalah sholat Jumatnya sudah selesai. Kemarahan jemaat dengan cepat menyebar seusai sholat Jumat dan sampai ke telinga penduduk di berbagai sudut kota Banjarmasin lainnya. Usai sholat Jumat terjadilah kerusuhan di depan kantor DPD Golkar. Kabar itu segera tersiar dan massa berdatangan tanpa bisa dibendung. Mereka akhirnya bentrok dengan Satgas Golkar yang rata-rata berasal dari organisasi pemuda Pancasila dan FKPPI. Karena massa terlalu banyak, Satgas Golkar terpaksa mencari jalan selamat. Namun akibatnya ada 6 mobil peserta kampanye Golkar yang dibakar oleh massa. Jangan paksakan
Di depan kantor Banjarmasin Pos, dari arah timur ribuan massa menyerbu dengan membawa senjata aneka macam. Mereka berlari-lari ke arah lapangan Kamboja, tempat kampanye Golkar akan dilangsungkan. Di sepanjang jalan semua bendera, spanduk, umbul-umbul Golkar diturunkan dan dibakar. Di sana mereka bergabung dengan massa menyerbu yang mula-mula muncul di pinggir-pinggir lapangan. Panggung kampanye pun diserbu dan dirobohkan. Kaum penyerbu bertarung dengan 20.000 massa Golkar yang sedang berkumpul di sana. Para petugas keamanan tidak mampu mengendalikan pertarungan dengan kekerasan tersebut. Sebuah rumah ibadah yaitu gereja yang terletak di dekat kantor Banjarmasin Pos pun mulai terbakar. Sebagian massa menyerbu Hotel Istana Barito. Di sana mereka berhadapan dengan ribuan massa Golkar yang berkumpul di depan hotel, sedang bersiap-siap untuk berkampanye sore hari. Dari arah barat tiba-tiba muncul ribuan massa lain, sebagian mengenakan kaos hijau dan atribut P3. Dengan senjata tajam dan apa saja mereka menyerbu massa di depan hotel. Mobil-mobil yang kebetulan ada di sana hancur lulu lantak, kaca-kaca hotel pecah dilemparin batu. Sejak pukul 3 sore pun listrik padam, menambah suasana mencekam dan kerusuhan meningkat. Sebagian besar tamu Hotel Istana Barito masih berada di dalam kamar, mereka dalam kegelapan. Tiba-tiba satpam hotel menggedori pintu-pintu kamar dan berteriak, "Kebakaran! Kebakaran!" Para tamu pun mengaburan keluar, menyelamatkan diri masing-masing. Dengan cepat kerusuhan menjalar kemana-mana, massa terus melakukan pengerusakan sambil meneriakkan yel-yel. Suasana semakin kalut, massa merusak dan membakar mobil-mobil pribadi yang ditemui di jalan raya, mana saja yang menjara isinya. Sebuah mobil meledak setelah dibakar di jalanan. Di depan Mitra Plaza beberapa mobil segera bergelimpangan, sebagian terbakar. Seorang wanita naik sepeda motor dengan hanya mengenakan dalaman saja karena kaos Golkarnya dirampas oleh massa. Di jalanan batu-batu berserakan, pecahan-pecahan kaca bertebaran di mana-mana. Di jalanan fasilitas umum dihancurkan, massa juga merusak dan melempari toko ruko-ruko yang berderet di sepanjang jalan. Di depan Mitra Plaza, petugas mulai menutup jalanan yang membuat pagar betis untuk melindungi kompleks pertokoan itu. Namun ribuan massa tidak berbendung, mereka berangsek ke depan, memecah pagar betis petugas, memecahkan kaca-kaca etalase, masuk ke dalam gedung dan menjara apa saja yang bisa diambil. Gas air mata yang disemprotkan petugas pun tidak mampu menahan mereka. Kemudian sebuah sedan putih didorong dan ditabrakkan ke kaca etalase. Sebelum akhirnya mobil itu dibakar, api segera menyebar ke seluruh gedung. Setelah Mitra Plaza dibakar, gedung-gedung lain ikut segera menyusul. Malam itu seluruh 4 lantai gedung Mitra Plaza ludes terbakar. Sementara itu kerusuhan tidak hanya menjangkau kawasan pertokoan saja, wilayah pemukiman penduduk pun mulai terkena. Kampung Ketak Ulu Baru mulai dilalap api sejak pukul 4:30 sore. Kawasan pemukiman ini berlokasi di belakang Jalan Pangeran Samudra. Api mula-mula berasal dari kelenteng yang segera menjalar ke rumah-rumah yang terletak di belakangnya. Sementara di tempat lain, yaitu di Jalan Veteran dan Jalan Lambung Mangkurat, pada waktu yang sama sebanyak 6 gereja dan 1 kelenteng ikut dihancurkan. Rumah-rumah etnis Tionghoa juga ikut dilemparin batu. Bahkan ada keluarga yang akan menyelamatkan diri. Setelah mobil penjemput datang, mobil tersebut dihancurkan kacanya. Terpaksa pemiliknya lari menjauh dari sana. Rumah bos klub sepak bola Barito Putra yang juga calon legislatif dari Golkar juga digasak massa. Komplek Pamen Abri pun ikut rusak. Sekitar pukul 5 sore, massa bergerak kembali ke arah DPD 1 Golkar, tetapi tidak langsung ke sana. Mereka mampir kembali ke Junjung Bui Plaza. Genset Junjung Bui Plaza dibakar dan gedung 8 lantai tersebut akhirnya terbakar. Sebuah hotel di gedung itu, Hotel Kalimantan, banyak artis yang mengikuti kampanye menginap, termasuk juru kampanyenya. Di hotel tersebut juga menginap Ketua Umum UI Pusat, yaitu Kiai Hasan Basri, yang ikut rombongan kampanye. Di sana juga ada Gubernur Kalimantan Selatan dan Muspida, tetapi akhirnya mereka dapat diselamatkan. Gubernur Kalimantan Selatan Gusti Hasan Aman sendiri merasa sangat kaget dan seolah tidak percaya melihat ulah massa begitu brutal. Karena massa terus mengamuk, pemadaman pun tidak berlanjut. Yang menyiram air kemudian lari dari kepungan massa. Banyak tabung gas meledak setelah disiram air, kemudian ditinggal lari menghindari amukan massa.
Sejumlah sepeda motor tidak dapat diselamatkan dan ikut dilalap si jago merah. Mulai sekitar pukul 6 sore, bagian belakang gedung Anjung Surung mulai mengepulkan asap. Api membakar habis apotek Casio yang terletak di belakang gedung ini. Barisan pemadam kebakaran tidak berdaya karena massa mencegah dan mengancam mereka supaya tidak memadamkan api. Saat itu orang-orang dari berbagai kampung pun mulai gelisah dan mulai melakukan pengamanan masing-masing. Mereka semua keluar rumah, menjaga setiap gang dan jalan-jalan masuk, lengkap dengan senjata tajam berupa mandau, samurai, dan celurit. Pukul setengah 9 malam, massa beramai-ramai ke arah supermarket Mitra yang merupakan pusat pertokoan terbesar di Banjarmasin, letaknya di Jalan Samuatra. Di gedung berlantai 4 ini banyak terdapat toko-toko elektronik, komputer, diskotik, ruang pertemuan, ruang pamer mobil mewah, toko buku Gramedia, KFC, bioskop, dan sarana hiburan anak-anak. Massa berhasil masuk dengan menerobos blokade keamanan, isi gedung dijarah dan dibawa lari. Gedung itu sendiri telah terbakar sekitar pukul 8 malam dan api menyala sampai pukul 9 keesokan harinya. Massa terus mengamuk dan mengobrak-abrik isi gedung. Pada saat itu tersiar kabar bahwa pasukan keamanan diperbolehkan untuk menangkap dan menembak di tempat kalau mereka memberontak. Ada 1.000 orang pasukan bantuan datang dengan 3 pesawat Hercules. Pasukan kemudian bergerak mendekati gedung Mitra Plaza. Mereka menghalau massa yang masih di gedung itu. Pada malam harinya jumlah gerombolan massa menyusut, listrik masih padam dan seluruh kota dalam keadaan gelap gulita, hanya diterangi kobaran api yang di mana-mana. Beberapa tempat diblokade petugas keamanan, tetapi gerombolan massa masih berkerumunan di beberapa tempat. Mereka memasuki kawasan pemukiman, menyerang dengan celurit, kelewang, mandau, samurai, dan berbagai macam senjata lain. Beberapa rumah, kantor, dan warung yang berdekatan dengan Banjarmasin Pos masih terbakar. Kemudian sekitar pukul 11 malam, massa menuju ke arah luar kota. Sasarannya adalah rumah-rumah calon legislatif Golkar. Ada 4 rumah dibakar oleh massa. Juga menjadi sasarannya adalah toko-toko etnis Tionghoa. Di sepanjang jalan itu ikut dihancurkan dengan lemparan batu. Hampir semua toko di sepanjang jalan Ahmad Yani rusak berat dan api membumbung tinggi. Saat itu pasukan pun tidak lagi diam, mereka mulai mengejar massa. Namun sekitar pukul 1 subuh dini hari, yaitu pada hari Sabtu 24 Mei, massa bergerak keluar kota karena semua jalan sudah diblokade oleh pihak keamanan. Suasana semakin tegang, khususnya di pusat kota. Semua listrik padam dan baru menyala sekitar pukul 9 pagi. Hingga keesokan harinya Sabtu pagi, api masih menyala di komplek Plaza Mitra. Seluruh lantai gedung tersebut masih belum bisa dimasuki, namun bau sangit dan busuk menyengat hingga keluar ruangan. Regu penyelamat belum bisa bertindak apa-apa karena gedung masih diselimuti api dan asap. Evakuasi baru bisa dilakukan sore hari ketika sebagian api sudah padam. Kapolda Kalimantan Selatan memberikan laporan kepada Kapolri mengenai kemungkinan terdapatnya sejumlah mayat yang terbakar hangus di sana dalam komplek pertokoan tersebut. Para pejabat dari Jakarta yang sedianya berkampanye diterbangkan kembali ke Jakarta. Jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan ini dinilai menjadi salah satu yang paling parah di masa-masa berakhirnya Orde Baru. Tercatat ada sebanyak 123 korban jiwa, 118 orang luka-luka, dan 179 orang lain hilang. Belum lagi dengan kerugian materi yang tentunya sangat besar. Pusat pertokoan, kantor pemerintahan, tempat peribadatan, sekolah, hingga rumah warga, bahkan rumah panti jompo ikut menjadi korban dengan cara dirusak, dibakar, dan dihancurkan. Ratusan mayat dari kerusuhan ini akhirnya dikuburkan secara massal di komplek pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, yang terletak 22 km sebelah tenggara Banjarmasin. Di sana kita juga akan menemukan kayu yang tertancap dengan tulisan Makam Massal Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Mungkin sekian dulu cerita hari ini mengisi waktu-waktu kita aja sebagai bahan pelajaran dan
renungan buat kita semua. Thank you guys.